Pada abad ke-15, kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, yang juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja. Ibu kota Pajajaran, yaitu Pakuan, menjadi pusat kekuatan politik dan budaya di Tatar Sunda. Stabilitas yang diciptakan Sang Prabu mampu membuat kerajaan ini dihormati di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur. Prabu Siliwangi memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karya seperti pembangunan parit pertahanan di ibu kota menjadi bukti nyata dari perhatian Siliwangi terhadap keamanan kerajaannya. Pada masa ini, hubungan perdagangan dengan dunia luar juga berkembang, menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan yang kuat di kawasan Barat Jawa. Ketegangan mulai mencuat di dalam istana Pajajaran tatkala anak-anak Prabu Siliwangi, terutama Raden Kian Santang, memutuskan untuk memeluk Islam. Kian Santang, yang sejak kecil dibesarkan dengan ajaran Hindu oleh ayahnya, justru tertarik kepada ajaran baru yang semakin berkembang di tanah Sunda. Keputusan ini tentu saja menimbulkan konflik antara ayah dan anak. Bagi Prabu Siliwangi yang setia kepada tradisi leluhur dan agama Hindu, perbedaan ini bukan sekadar soal kepercayaan, tetapi juga benturan nilai dan budaya. Setiap hari, Kian Santang tak henti-hentinya mencoba membujuk ayahnya untuk mengikuti jejaknya. Dialog antara mereka seringkali berujung pada ketegangan. "Ayahanda, tidakkah kau melihat bahwa dunia sedang berubah? Islam adalah jalan baru bagi kita," ujar Kian Santang dengan nada penuh keyakinan. Namun Prabu Siliwangi selalu menjawab dengan tegas, "Anakku, keyakinan kita telah diwariskan dari leluhur. Aku tidak akan mengkhianati mereka." Kian Santang tak pernah menyerah, tetapi semakin keras ia mencoba, semakin kukuh Prabu Siliwangi bertahan. Pada saat yang sama, ancaman dari luar semakin mendekat. Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh anak Prabu Siliwangi yang lain, Pangeran Walang Sungsang, sudah memisahkan diri dan berkembang menjadi pusat Islam di Jawa Barat. Dengan dukungan dari Kesultanan Demak, Cirebon menjadi kekuatan yang semakin kuat dan mengancam keberlangsungan Pajajaran. Tekanan ini membuat Prabu Siliwangi berada dalam dilema besar. Kekuatan politik dan militer Pajajaran mulai goyah akibat perkembangan Islam yang pesat di wilayah sekitarnya. Sang Prabu menyaksikan bagaimana anak-anaknya memilih jalan yang berbeda darinya, baik dalam hal agama maupun politik. Pajajaran menghadapi ancaman dari keluarganya sendiri dan dari kekuatan besar seperti Cirebon dan Demak. Bagaimanapun, Prabu Siliwangi tetap teguh